Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innad dina yusr wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah." Kata beliau, agama ini mudah dan tidak ada yang coba menyusahkan agama ini melainkan dia akan kalah. Inilah sifat, inilah keadaan agama kita, penuh dengan kemudahan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang-orang muslim yang agama kita penuh dengan kemudahan. Dan kemudahan agama kita ini meliputi baik dalam hal usul, pokok maupun furu' cabang. Baik dalam hal akidah maupun syariatnya. Akidahnya mudah dicerna karena sejalan dengan fitrah dan akal manusia, sedangkan syariatnya mudah diamalkan. Semuanya penuh dengan kemudahan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin yang mudah buat hamba-hambanya. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan yang susah. Allah juga berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak jadikan dalam agama ini satu kesulitan pun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga sampai berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Sehingga ada kaidah fikih, la wajiba ma'al ajaz. Seorang tidak dikenakan kewajiban ketika keadaannya tidak mampu. Kalau kita lihat agama ini, ajaran Islam,
baik usul maupun furu', baik dasar maupun cabang, baik akidah maupun syariat, kita akan temui kemudahan di atas kemudahan. Akidahnya mudah dicerna karena sejalan dengan fitrah dan akal manusia. Lihat misalnya surah Al-Ikhlas, ya, surah yang pendek yang sama-sama kita hafal, yang menerangkan tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Siapa saja yang ingin bertanya tentang konsep ketuhanan dalam Islam, kita nggak usah bingung-bingung menjawabnya. Jawablah dengan surah Al-Ikhlas. Ya. Siapa yang ingin bertanya kepada kita tentang siapa Allah, jawablah dengan surah ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Ya. Yakni hanya satu, tidak berbilang. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya, menjadi tumpuan seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan akidah yang mudah dicerna, sejalan dengan fitrah dan akal manusia. Di mana Tuhan memang harus satu, tidak boleh berbilang, tidak boleh banyak. Karena kalau seandainya Tuhan itu banyak di alam semesta ini, tentu akan berantakan alam semesta ini. Tentu akan ada banyak kebijakan dan akan membuat bingung makhluknya. Ya, sama seperti dalam satu pemerintahan misalnya, kalau ada misalnya 10 presiden saja misalnya, tentu akan bingung rakyatnya dan akan ada banyak kebijakan. Ya. Misalnya kalau seandainya di alam semesta ini ada banyak Tuhan di samping Allah Azza wa Jalla, ya. Satu menetapkan matahari terbit dari timur, yang lain dari barat, yang lain dari utara, yang lain dari selatan. Yang ada matahari bingung mana yang harus ditaati. Enggak jalan-jalan maka akan terjadi gelap terus. Maka demikian pula sama dalam pemerintahan. Kalau misalnya ada 10 presiden misalnya, ya, tentu akan ada banyak kebijakan, rakyat bingung mana yang harus ditaati. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah, maka akan hancurlah alam semesta ini. Keyakinan yang sejalan dengan akal dan fitrah manusia bahwa Tuhan itu harus esa. Ya. Juga Tuhan pun menjadi tumpuan seluruh makhluk. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Dan dia mampu memenuhi permohonan dan kebutuhan mereka. Karena keadaannya yang maha kaya, yang maha kuasa. Oleh karena dia maha kaya, ya, maka dia bisa memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Bahkan dia tidak butuh mereka. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, tidak membutuhkan alam semesta. Bahkan manusialah yang butuh kepada Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sifatnya ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Karenanya saking mudahnya segala sesuatu bagi Allah, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Ya. Sesungguhnya urusan Allah, apabila dia menetapkan sesuatu, cukup mengatakan jadi, langsung jadi. Saking mudahnya segala sesuatu bagi Allah. Dan Tuhan harus seperti ini, maha kaya dan maha kuasa. Nggak boleh miskin. Gimana akan ngasih kepada makhluknya kalau dia miskin, nggak punya apa-apa? Gimana akan menolong makhluknya kalau misalnya nggak berkuasa apa-apa, seperti halnya patung dan berhala? Yang kata Allah Subhanahu wa taala tentang patung dan berhala, alahum arjulu yamshuna biha. Apakah mereka punya kaki yang bisa digunakan buat berjalan? Am lahum aidi yabtishuna biha. Apakah mereka punya tangan yang bisa digunakan buat memegang? Am lahum a'yunu yubsiruna biha. Apakah am lahum adhanu yasma'una biha. Apakah mereka punya telinga yang bisa digunakan buat mendengar? Keadaannya sama sekali mati, nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Gimana akan menolong, ya, penyembahnya? Dirinya sendiri nggak bisa menyelamatkan dirinya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam saat menghancurkan patung-patung dan berhala, ternyata mereka tidak bisa membela diri.
Kalau mereka bisa berbuat, tentu mereka akan ngeroyokin Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenyataannya nggak bisa. Ya. Inilah dalam akidah Islam, keadaan Tuhan harus maha kuasa dan maha kaya. Dan itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala ini. Allahus Samad, Allah yang menjadi tumpuan seluruh makhluk. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Karena kalau misalnya ada anak, tentu akan ada banyak Tuhan juga. Dan keadaan anaknya pun harus sama dengan Tuhan. Dan ternyata tidak demikian. Allah juga tidak punya istri dan tidak punya anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsep ketuhanan yang jelas, yang gamblang, yang sejalan dengan akal dan fitrah manusia. Dan inilah yang cocok diyakini oleh seluruh manusia. Ya, ini akidahnya, mudah dicerna. Sedangkan syariatnya mudah diamalkan. Salat misalnya, kata Nabi SAW, sholli qa'ima, salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati faqaida, kalau nggak bisa salat sambil berdiri, maka silahkan salat sambil duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, dan kalau nggak bisa sambil duduk, silahkan salat sambil berbaring. Saking mudahnya agama ini. Ketika tidak ada air, boleh bertayamum. Ketika sedang safar, boleh berbuka. Demikian pula ada syariat menjama, menggabung antara salat duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kemudian ada syariat qashar ketika safar, yang 4 jadi 2. Saking mudahnya. Dan kewajiban haji pun bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kewajiban zakat pun tidak banyak yang dituntut dari kita untuk kita keluarkan. Tidak sampai sepertiga, apalagi separuh dari harta kita. Yang dikeluarkan hanya 1/40 atau 2,5%, sedikit sekali. Itu pun kalau harta kita telah mencapai nisab, ukuran wajib zakat, dan telah berlalu haul setahun. Saking mudahnya syariat ini dan sedikitnya tuntutan. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada orang yang coba-coba menyusahkan agama ini kecuali akan kalah. Maksudnya apa? Menyusahkan diri dalam beragama, yakni, ya, kata ulama ada beberapa contohnya di antaranya. Ya. Yang pertama, dia mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Allah halalkan makan daging, Allah halalkan menikah, Allah halalkan berbagai macam minuman, kecuali yang diharamkan itu pun sedikit, ya. Tapi kemudian dia mengharamkan, saya nggak mau makan daging, saya nggak mau menikah selama hidup saya. Ya, ini menyusahkan agama. Illa ghalabah, suatu saat dia akan kalah. Ya, mungkin di awal dia mampu, tapi suatu saat dia merasakan sendiri, terasa terbebani, sulitnya. Ya. Termasuk juga menyusahkan diri dalam beragama adalah menolak rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan banyak keringanan. Bagi yang safar boleh berbuka puasa. Kemudian boleh mengqashar, yang 4 jadi 2. Kemudian ketika dibutuhkan boleh menjama. Tapi dia nolak, saya tetap pokoknya puasa meskipun perjalanan safar saya berat. Iya, mungkin di awal bisa. Mungkin suatu saat dia akan merasakan kepayahan, kesulitan. Maka kata Nabi SAW, tidak ada orang yang coba-coba menyusahkan agama ini kecuali dia akan kalah. Termasuk juga menyusahkan diri dalam beragama adalah mewajibkan yang sunnah. Ya. Para ulama telah membagi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Mereka ya melihat, mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Oh, ini menunjukkan wajib, oh ini menunjukkan sunnah. Kemudian dia mewajibkan, pokoknya selama hidup saya harus puasa Nabi Daud. Selama hidup saya akan puasa Senin Kamis. Selama hidup saya nggak akan tinggalkan sholat malam dan seterusnya. Dia wajibkan. Mungkin di awal dia bisa semangat, tapi suatu saat dia akan merasakan kepayahan. Maka Nabi SAW menerangkan, inna likulli abidin syirrah. Sesungguhnya ahli ibadah itu ada masa-masa semangat. Wa ba'da syirratin fatrah. Dan setelah berlalu masa semangat, ada masa dia futur. Ya, dia lemah. Ya, merasakan keberatan. Maka al-qasda. Kita sederhana, yang penting kita istiqomah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fasaddidu, maka dalam beragama hendaklah kalian bersikap lurus. Apa maksud lurus ini? Kata ulama, yakni min ghairi ifratin wala tafriqah. Tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Apa maksud melampaui batas? Yakni berlebih-lebihan sampai melewati aturan.
Bukan maksudnya kita berusaha untuk mengerjakan berbagai macam syariat kemudian dikatakan berlebih-lebihan, tidak. Bukan seperti itu. Maksud berlebih-lebihan dalam agama yang dilarang, yang dalam Al-Qur'an disebutkan qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Katakan wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Maksudnya adalah sampai melewati aturan yang Rasulullah SAW tidak perintahkan. Yang kata Nabi SAW dalam hadisnya juga, iyyakum wal gulu, jauhilah kalian bersikap gulu, berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakumul gulu. Karena sesungguhnya yang membuat binasa generasi sebelum kalian adalah karena gulu, berlebih-lebihan. Bukan maksudnya jangan dalam-dalam mengamalkan agama, jangan dalam-dalam belajar agama. Bukan seperti itu maksudnya. Bahkan kalau kita semakin belajar agama, semakin kita merasakan kemudahan agama ini. Dan semakin kita memperoleh keutamaan. Maksud dari gulu yang dilarang adalah sampai melewati aturan dengan mengerjakan yang tidak dicontohkan. Yang Rasulullah SAW tidak contohkan, dia malah mengerjakan. Melakukan puasa mutih misalnya, zikir sampai ratusan ribuan kali yang gak ada dalilnya. Nah, ini yang dilarang. Namanya ifrat, melampaui batas. Ya, yakni dalam beragama hendaklah kita bersikap lurus sesuai dengan aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau seseorang berusaha mengerjakan apa yang dia tahu, itu bagus, malah keutamaan. Ya. Wala tafrid, demikian pula tidak meremehkan. Apa meremehkan? Ini kan hukumnya sunnah ini, padahal dia mampu mengerjakan, padahal dia ada kesempatan, tapi dia remehkan. Akhirnya dia hanya mungkin mengerjakan yang wajib-wajib sajalah, dia nggak mau menambahkan dengan amalan sunnah, padahal dia mampu, padahal punya kesempatan. Kalau seperti ini, dia bakal tertinggal. Dan ini prinsip orang Badui, ya, orang pedalaman yang pelosok, yang pinggiran, ya, yang mereka sederhana dalam segalanya sampai dalam masalah agama. Kalau sederhana dalam urusan dunia bagus, terpuji, namanya zuhud, hanya mengambil dari dunia ini seperlunya saja. Tapi kalau sampai sederhana dalam masalah agama dan akhirat, hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, dia akan tertinggal dengan orang-orang terdahulu yang telah jauh mengerjakan berbagai macam amal soleh. Dan prinsip orang Badui ini sama seperti dalam sebuah kelas. Ya, orang Badui prinsipnya yang penting naik kelas, yang penting lulus, meskipun dapat peringkat terbelakang. Kalau bisa kita lulus, kalau bisa kita naik kelas dengan peringkat yang tinggi, kenapa enggak? Dapat ranking 1, dapat ranking 2, dapat ranking 3. Apalagi kita punya kemampuan dan punya kesempatan. Maka jangan meremehkan. Kalau kita bisa mengerjakan amalan sunnah, sholat sunnah rawatib, ya, kalau kita bisa membaca zikir setelah sholat, kalau kita bisa membaca zikir sebelum tidur, kalau kita banyak waktu kosong untuk membaca Al-Quran, kenapa enggak kita manfaatkan agar kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa banyak pahala. Ini maksud fasaddidu, maka bersikap luruslah. Wa qaribu, dan mendekatlah, kata Nabi SAW dalam beragama. Dan mendekatlah maksudnya apa? Kalau kita enggak bisa mengerjakan keseluruhan syariat ini, maka jangan ditinggalkan juga semuanya. Yang bisa kita kerjakan, maka kita kerjakan. Sehingga ada kaidah ma la yudrak kulluhu la yutrak jilluhu aw ba'duh. Kalau kita nggak bisa mengejar semuanya, maka jangan juga ditinggalkan sebagiannya. Yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Setelah sholat ada banyak zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan karena banyak banget, akhirnya langsung kita pergi saja. Yang bisa kita baca zikir astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, kita baca. Atau ditambah dengan tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Kemudian kita baca juga ayatul kursi, ya. Maka kita baca, ya. Kalau apalagi kita punya banyak waktu, punya kesempatan. Ini maksudnya waqaribu, mendekatlah. Nah, inilah kaidah dalam beragama. Dan dengan cara seperti ini kita akan merasakan kemudahan dalam beragama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihil mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Fasaddidu, maka bersikap luruslah dalam beragama, yakni tetap di atas aturan, tidak melampaui batas sampai melewati aturan, dan juga tidak meremehkan. Wa qaribu, mendekatlah. Kalau kita nggak bisa kerjakan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Yang bisa kita kerjakan, maka kerjakan. Wa abshiru, dan bergembiralah, yakni ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya bagi orang yang mengerjakan suatu amal. Supaya kita mudah beramal, coba ingat pahalanya. Salat sunnah rawatib yang sebelum subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian ketika kita merutinkan salat sunnah rawatib, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 atau 4, setelahnya 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, maka keutamaannya Allah akan bangunkan istana di surga. Kalau kita tengok pahala ini, maka insya Allah akan ringan. Sama seperti ketika kita mendapatkan tugas, kemudian kita ingat tadi kita akan dibayar dengan bayaran besar, maka dengan mengingat hal itu jadi ringan. Maka demikian pula agar kita ringan dalam beragama, ingat, lihat pahala dan keutamaan dari amalan itu. Wa abshiru, dan jangan lupa wasta'inu, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengandalkan kemampuan diri kita. Ya, karena wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, mungkin di awal dia semangat, mampu, tapi setelahnya dia lemah. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'inu bil ghadwah war rauhah wa syai'im minad duljah. Manfaatkanlah waktu-waktu ketika engkau semangat, yaitu di waktu pagi hari, setelah engkau istirahat di malam hari, kemudian war rauhah sore hari, setelah engkau istirahat di siang hari, wa syai'im minad duljah, dan sedikit di waktu malam. Jangan sampai engkau habiskan untuk tidur. Maka dengan cara seperti ini engkau akan memperoleh kesempurnaan dan keringanan dalam beragama. Inilah yakni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-qasda tablughu. Sederhanalah tapi sedikit dan rutin seperti ini, maka engkau akan mencapai kesempurnaan dalam beragama dan merasakan keringanan. Ya, inilah manhaj dan jalan beragama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memperoleh kesempurnaan, ya, agar kita memperoleh derajat yang tinggi sedikit-sedikit, ya, rutin sambil mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahannya, kita akan memperoleh keutamaan, kesempurnaan, kemudahan dalam beragama. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, taufiknya, agar Dia membantu kita untuk dapat menjalankan agama ini dan istiqomah di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أقم الصلاة.